Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Elizabeth Natalie Pasaribu dan di sebelah saya, Nama saya Gaisa Zahra Schweger. dan pada kali ini kami akan mempelajari ataupun membahas mengenai materi olahraga air yaitu renang. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, kita lanjut ke materi yang akan disampaikan. Ada yang pertama, yaitu sejarah daripada renang. Renang diperkenalkan pertama kali oleh seseorang yang bernama Matthew Job pada tahun 1875. Nah, Matthew Job ini adalah salah satu orang yang dapat melintasi Teluk Inggris dalam waktu 21 jam lamanya. Nah, lambat laun, olahraga renang ini pun mulai dikenal orang lain dan mulai berkembang sangat pesat. Sehingga pada tahun 1896, olahraga renang ini pun dimasukkan ke dalam Olimpiade. Nah, kita masuk kepada sejarah masuknya olahraga renang ke Indonesia. Olahraga renang dibawakan oleh bangsa Belanda pada saat penjajahan mereka. Pada saat dulu, mereka tidak hanya membawakan persenjataan ataupun tujuan-tujuan mereka, akan tetapi mereka membawakan olahraga renang itu sehingga ada dibentuk satu kolam renang pertama kali di Indonesia, yaitu ada di Bandung. Nah, selanjutnya di kolam renang itu tidak semua orang dapat memasukinya, hanya para kaum berkulit putih dan juga para kulit bangsawan. Nah, kita dapat mengambil moral value daripada olahraga renang ini, bahwa kita harus dapat melintasi, bahwa kita harus dapat menguasai dunia dalam bidang olahraga. Selanjutnya kita masuk kepada submateri yang kedua, yaitu pengertian daripada olahraga renang. Olahraga renang merupakan salah satu olahraga yang sangat disukai oleh orang banyak. Ada dari anak-anak, remaja, dewasa hingga ibu hamil. Ibu hamil menggunakan ataupun olahraga renang itu untuk kebaikan daripada janinnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian olahraga renang secara umum. Olahraga renang secara umum adalah suatu ataupun salah satu cabang olahraga air yang mengayunkan ataupun mengambangkan badan di atas permukaan air, naik ke atas permukaan air dengan menggunakan tangan dan juga kakinya untuk dapat bertahan tetap mengapung. Nah, olahraga renang ini memiliki yang namanya organisasi internasional, yaitu yang bernama FINA, Federation International and Nation, yang dibentuk pada tahun 1908 di London. Nah, adapun persekutuan ataupun induk cabang olahraga renang di nasional ataupun di Indonesia yaitu bernama PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia, yang dibangun ataupun dibentuk pada tahun 1951 dan diketuai. Selanjutnya kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu manfaat daripada olahraga renang ini. Nah, tentu ketika kita melakukan segala sesuatu, kita pasti memiliki manfaat yang akan kita capai ketika kita sudah melakukannya. Nah, sama halnya dengan olahraga renang ini. Olahraga renang memiliki banyak sekali manfaat. Dan pada kali ini saya akan membawakannya beberapa saja. Yang pertama itu membuat berat badan menjadi ideal. Ketika kita sudah berenang atau melakukan olahraga renang, otomatis tubuh akan menjadi lebih ringan karena tangan, kaki, dan semua bagian tubuh kita itu bergerak ketika kita berenang. Yang kedua, membentuk dan menguatkan otot. Ketika kita sudah berenang, tentu tangan dan kaki kita akan bergerak secara terus-menerus, dan itulah yang membuat kita dapat membentuk otot kita. Yang ketiga, dapat meningkatkan kesehatan daripada paru-paru dan juga jantung. Ketika kita pernapasan, nanti akan kita bahas teknik pernapasan, itu juga akan dapat menyegarkan ataupun dapat memberikan pengaruh yang sangat besar kepada kesehatan jantung dan juga paru-paru kita. Kita masuk kepada yang keempat, yaitu tinggi badan menjadi naik ataupun bertambah. Ketika kita sudah berenang, otomatis tangan kita dan kaki kita akan bergerak. Itulah yang membuat berat badan kita menjadi lebih bertambah ataupun lebih tinggi. Dan yang terakhir ada kelima, yaitu dapat membuat tubuh kita menjadi rileks. Selanjutnya kita masuk kepada submateri yang keempat, yaitu teknik dasar yang dilakukan saat melakukan olahraga daripada renang. Nah, nantinya kita akan membahas tentang gaya-gaya renang yang akan disampaikan oleh teman saya. Dan sebelum kita mempelajarinya itu, kita harus dapat menguasai 3 teknik dasar renang. Apa aja itu? Yang pertama teknik pernapasan, yang kedua teknik mengapung, yang ketiga adalah teknik meluncur. Yang pertama, teknik pernapasan. Kemampuan kita untuk mengatur nafas kita, mengatur keluar dan masuknya nafas kita ketika berenang, itu merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam olahraga renang. Nah, untuk melatihnya, kita berdiri di pinggir kolam. Setelah itu kaki dibuka selebar dada,
Selanjutnya tangan kita berada di atas ataupun berada di bibir kolam. Setelah itu cara menarik nafasnya yaitu ketika di permukaan kita menarik nafas melalui mulut. Setelah itu turun ke bawah. Setelah itu dihembuskan melalui hidung. Setelah itu naik ke atas, dihirup lagi melalui mulut. Setelah itu kita tenggelamkan kepala, kita keluarkan melalui hidung. Begitu secara terus menerus. Begitulah harusnya kita ulangi dengan mencapainya teknik pernapasan yang baik. Yang kedua, teknik dasarnya yaitu teknik mengambang. Nah, kunci keberhasilan daripada mengambang ini adalah dua, tubuh tetap rileks dan tidak boleh panik. Ketika kita sudah panik, tentu ketakutan terbesar yang ada di dalam diri kita itu pasti akan terjadi. Nah, ada dua posisi mengapung ataupun mengambang yang harus kita kuasai. Nah, yang pertama, posisi mengambang dengan telentang, dan kedua posisi mengambang dengan berdiri. Mari kita pelajari satu persatu. Posisi mengambang dengan cara telentang. Kaki dibuka selebar dada, setelah itu tangan berada di bibir kolam. Setelah itu doronglah badan menggunakan kaki, doronglah badan ke belakang. Setelah itu kaki seperti gaya katak dan tangan tetap diam. Dan kepala kita menghadap ke atas lagi. Selanjutnya teknik dengan posisi mengambang dengan posisi berdiri. Nah, bagaimana cara melakukannya? Sama seperti yang pertama, yaitu kaki. Dan kita posisi pada saat terapung, kita harus berada di dalam tempat yang lebih dalam agar mendapatkan hasil yang maksimal. Akan tapi untuk pemulanya boleh dicoba di tempat yang lebih rendah. Bagaimana caranya? Kakinya boleh menggunakan gaya katak ataupun boleh menggunakan gaya bebas. Tangan seperti gaya dada. Jadi sehingga pada saat kita melakukan teknik mengambang dengan posisi berdiri ini hanya sampai leher saja yang naik ke permukaan. Kepala itu merupakan di atas dan badan mengenai air. Selanjutnya yang ketiga, teknik dasar dalam meluncur. Nah, bagaimana cara melatihkannya ataupun melakukannya? Kita berdiri membelakangi dinding kolam dengan posisi siap. Setelah itu kaki kanan atau kaki kiri boleh menyentuh dinding kolam. Setelah itu tangan lurus ke depan. Setelah itu doronglah badan ke depan dengan menggunakan kaki kanan tadi. Setelah selesai seperti itu, setelah kita dalam keadaan meluncur, tangan harus sejajar dengan telinga dan kepala ditundukkan semuanya ke air. Setelah itu, begitulah cara menggunakan teknik meluncur dalam olahraga renang tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi dari teman saya yang sebab kelima, yaitu macam-macam gaya renang. Macam-macam gaya renang ini ada gaya dada, ada gaya bebas, ada gaya pelindung, dan gaya pelindung. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu gaya dada, atau yang biasa disebut juga dengan gaya katak. Kenapa disebut dengan gaya katak? Karena memang gerakan gaya renang gaya dada ini seperti gerakan katak saat berenang. Dimana kita harus menstabilkan posisi tubuh kita seperti merangkak di atas permukaan air, yang dimana nanti tangannya lurus seperti ini, lalu seperti ini perlahan-lahan. Begitu juga untuk gerakan kakinya, secara bersamaan akan membuka. Dan pada renang gaya dada ini, pernafasannya dilakukan dengan mengangkat kepala ke permukaan air, kemudian memasukkan lagi kepala ke dalam air. Lanjut, yang kedua yaitu ada renang gaya bebas. Pada renang gaya bebas ini merupakan gaya renang yang cukup banyak diminati oleh orang-orang karena yang pertama gerakannya mudah, banyak dilakukan oleh pemula dan juga perenang-perenang profesional. Adapun pada gerakan renang gaya bebas ini, posisi badan itu menelungkup ke dalam air dan posisi wajah juga masuk ke dalam air. Dan dimana nanti tangan lurus ke depan dan kemudian gerakan tangan seperti mengayuh seperti ini. Nah, adapun gerakan kakinya seperti ini.
naik turun. Nah, adapun gaya yang ketiga yaitu renang gaya punggung. Pada renang gaya punggung ini, punggung kita berkenaan langsung dengan permukaan air, sedangkan badan dan wajah kita itu menghadap ke atas. Adapun pada renang gaya punggung ini merupakan posisi terbalik dari renang gaya bebas, yang dimana posisi tangannya itu sama, tetapi hanya hadapannya saja yang berbeda. Dan posisi kaki juga sama, seperti ini, naik turun secara bergantian. Tetapi pada renang gaya punggung ini, posisi kaki harus lebih aktif lagi karena pada pergelangan kaki harus lentur. Pada renang gaya punggung ini memudahkan kita untuk mengambil nafas karena posisi wajah tidak langsung berkenaan dengan air. Tetapi minusnya kita tidak tahu kemana arah gerak tubuh. Nah, yang keempat ataupun yang terakhir adalah renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu ini sering juga disebut dengan renang gaya lumba-lumba. Posisi tangan saat berenang gaya kupu-kupu ini yaitu membentang, lalu dikepak-kepakan layaknya sayap kupu-kupu. Adapun posisi kaki saat berenang gaya kupu-kupu ini seperti sirip pada lumba-lumba. Nah, sebab yang keenam yang akan kita bahas kali ini adalah sarana dan prasarana yang digunakan pada saat berenang. Yang pertama, pada saat kita akan berenang, pastinya kita harus menyiapkan kolam renang. Yang kedua adalah pakaian renang dan penutup kepala jika diperlukan. Yang ketiga, kacamata renang. Yang keempat adalah pelampung bagi perenang pemula. Yang keenam, yaitu lintasan. Yang ketujuh, pencatat waktu. Dan yang selanjutnya adalah balok start bagi perlombaan pada saat berenang. Nah, sebab terakhir yang akan kita bahas kali ini mengenai nomor perlombaan dalam berenang, baik itu olimpiade maupun ajang internasional. Yang pertama kita akan bahas pada ajang olimpiade dulu. Yang pertama ada renang gaya bebas. Renang gaya bebas panjang lintasannya itu 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, sampai 1500 meter. 800 meter sampai putri dan 1500 meter sampai putra. Yang kedua, ada renang gaya dada. Renang gaya dada memiliki panjang lintasan 100 meter dan 200 meter. Begitu juga dengan renang gaya punggung dan kupu-kupu. Selanjutnya, ada nomor lintasan dalam ajang internasional. Yang pertama ada renang gaya bebas. Renang gaya bebas memiliki panjang lintasan mulai dari 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, dan 1500 meter dipakai oleh putra dan putri. Yang kedua ada renang gaya dada. Renang gaya dada nomor panjang lintasannya itu 50 meter, 100 meter, dan 200 meter. Begitu juga untuk renang gaya punggung dan renang gaya kupu-kupu. Seluruhnya siap, gerak! Istirahat di tempat, gerak! Selamat sore! Selamat sore. Siap, gerak! Sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai! Doa selesai. Seluruhnya, rentangkan tangan, gerak! Gerak, gerak! Hadap kanan, gerak! Rentangkan tangan, gerak! Gerak, gerak! Hadap kiri, gerak! Pada setiap instruktur pemanasan diharap maju. Laksanakan. Laksanakan. Balik kanan, gerak. Maju, jalan. Nanti
gerak. Kali kanan gerak. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan pemanasan. Dimulai dari kepala. Kepala menengadah ke atas, ikuti gerakan yang saya lakukan. 1 kali 8, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas ke bawah, 1 kali 8, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kepala menoleh ke kiri, tangan kanan di pipi. Hitung 1 kali 8, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas 8, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kepala ke arah kiri, tangan kiri di telinga. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas 1 kali 8, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan atas bawah 2 kali 8, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu gerakan kiri kanan 2 kali 8, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan memutar ke kiri lalu dibalas kanan 2 kali 8, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita masuk bagian tangan. Tangan kanan ke arah kiri. 1 kali 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kanan ke belakang. 1 kali 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 kali 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 1 kali 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 kali 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kiri depan. 1 kali 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas tangan kanan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan semuanya di atas. 1 kali 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan ke arah kanan. 1 kali 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lanjut ke pemanasan pada kaki. Gerakan pertama adalah gerakan mengangkat kaki kiri. Hitungan 1 kali 8, hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Oke, selanjutnya mengangkat kepala kaki kiri juga. Hitungan 1 kali 8. Hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan mengangkat kaki kiri juga. Hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, gerakan selanjutnya mengangkat kepala kaki kanan. Hitungan 1 kali 8. Hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan selanjutnya mengangkat kaki kanan juga. Hitungan 1 kali 8. Hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan selanjutnya mengangkat kaki kanan juga. Hitungan 1 kali 8. Hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pemanasan siap. Hadap kiri, gerak. Maju, jalan. Seluruhnya siap, gerak. Hadap kiri, gerak. Lari keliling lapangan sebanyak 3 kali. Mulai. Nomor 22. R22. Seluruhnya siap, gerak. 3 langkah ke kanan, jalan. Dua langkah ke kanan, jalan. Kencang, kanan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Seluruhnya siap, gerak.
Setelah saya bubarkan, kita lanjutkan kegiatan proses belajar mengajar tentang renang. Tanpa penghormatan, bubar barisan, jalan. Aman. Baiklah, di sini saya akan memperagakan mengenai cara melakukan gaya dada. Terlebih dahulu, semuanya perhatikan posisi tangan. Pada saat di dalam air, tangan seperti ini. Dan posisi kepala menunduk ke bawah. Pada saat tangan dibuka, kepala naik ke atas mengambil udara. Nah, untuk pergerakan kaki hampir sama, hampir mirip dengan tangan seperti ini. Baiklah, saya akan mencontohkannya. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu, mulai. Baiklah, di sini kita akan lanjut dengan gaya yang kedua, yaitu gaya bebas. Untuk melakukan gaya bebas ada tekniknya. Ada dua gerakan, yaitu gerakan tangan dan gerakan kaki. Untuk gerakan tangan,
Kalian bisa melakukannya seperti ini. Dan pada saat untuk pengambilan nafas, kepalanya bisa dimerengkan seperti ini untuk mengambil nafasnya. Untuk gerakan kaki, kalian bisa ayun-ayunkan seperti ini. Baiklah, saya akan peragakan. Tembaknya lambat ini. Tiga, dua, satu, mulai. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Baiklah, di sini kita akan masuk ke gaya punggung. Pertama, badan terlentang, baru tangan seperti ini ke belakang, kaki diayun seperti ini. Sekarang kita masuk ke peragakannya. Tiga, dua, satu, mulai. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke gerakan kupu-kupu. Untuk tangannya bisa saya contohkan seperti ini. Ditarik dari bawah, diangkat ke atas. Untuk kakinya seperti biasa, renang biasa gini-gini. Oke, baik, saya akan memperagakan contohnya.
3, 2, 1, mulai. Mulai. 1, 2, 3, 4. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sebelum kita mengakhiri aktivitas kita hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jalan-jalan ke Pulau Musala, jangan lupa membawa si kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah. Sekian dan terima kasih.